Menjelang pengundian nomor urut pada tahapan Pilkada DKI Jakarta, Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama tetap bekerja seperti biasa di kantornya di Balai Kota. Ahok tak mempermasalahkan nomor urut yang ia dapatkan pada pengundian oleh KPU sore nanti. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pagi tadi masih beraktivitas seperti biasa, menemui dan menerima keluhan dari sejumlah warga Jakarta yang berkunjung di Balai Kota Jakarta. Ahok mengaku masih fokus bekerja sebelum memasuki masa cuti tanggal 28 Oktober nanti. Terkait jadwal pengundian nomor urut oleh KPU sore nanti, Ahok mengaku siap datang ke G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sementara terkait dengan masa pendukung yang mengawalnya, ia menyerahkan semuanya kepada tim pemenangannya. Ahok menegaskan ia tidak mempermasalahkan berapapun nomor urut yang ia dapatkan pada pengundian oleh KPU sore nanti. Kalau nanti wajib datang, ya. Saya mah oke-oke aja, ya kan, nggak masalah. Kalau 3 juga oke, Ahok oke, ya kan? Ya kan, 2 juga oke, 2 periode kata gitu kan. Semua. Kalau 1 lu jangan macam-macam loh. Ya, Taris. Ya. Taris saat ini berada, sepertinya sedang ada di bus ini. Taris bisa diceritakan kondisinya seperti apa? Pemenangan Ahok Jarot yang saat ini menuju ke arah G-Expo. Ya. Saat ini di dalam bus yang akan menuju ke G-Expo dari tim pemenangan Ahok Jarot sudah ramai sekali begitu di sini, Zilvia, dan saat ini sudah bersama saya pasangan calon petahana Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok dan juga Jarot Saiful Hidayat. Kita akan menanyakan saja langsung begitu. Selamat sore Pak Ahok dan Pak Jarot. Bagaimana nih Pak? Akan menarik nomor, ini ada ingin nomor urut berapa? Bukan secara langsung kan? Langsung Pak ini Pak. Langsung. Pak. Jadi gimana nih Pak? Kira-kira dapat nomor berapa ini Pak? Nomor 2. Berapa nih Pak? Saya sih nomor gampang, semua nomor baik. Kalau dapat nomor 3 lebih bagus. Kenapa itu Pak? Karena kan oke, Ahok oke. Begitu Pak ya? Ya kan, mau gini juga oke, metal dulu kan. Di sini kan nanti di G-Expo sudah banyak sekali tuh Pak. Masa yang mendukung Bapak itu menunggu kedatangan Pak Ahok dan juga Pak Jarot di sana Pak. Bagaimana ini? Apakah ada pesan sampai ke mereka begitu Pak? Sudah disampaikan. Sudah kita sampaikan supaya para simpatisan teman-temannya di sana untuk menjaga ketertiban ya. Kemudian tidak mudah terpancing dengan berbagai macam dan jangan kemudian melontarkan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Mereka semua itu bersaudara. Kita tunjukkan bahwa Pilkada DKI ini dalam suasana yang kegembiraan ya. Kita hari yang gembira, kita hadapi ini dengan kegembiraan dan nanti kita persembahkan hasil kerja dari kita semua akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Saya mau tanyakan satu lagi nih kepada Pak Ahok dan juga Pak Jarot. Kan ini akan mengambil cuti kerja begitu Pak, mulai tanggal 28 Oktober kalau tidak salah. Itu kemarin banyak sekali nih pekerjaan yang dikebut begitu. Ini pekerjaan beliau. Jadi bagaimana nih Pak? Ini. Ya banyak ada beberapa tanda tangan, misalnya contoh sertifikat penghargaan orang. Kalau kita ganti kan kasihan, belangko mesti ganti. Kan pembiayaan jadi biaya tambahan. Jadi semua verbal surat kan sudah tulis nama saya. Kalau sampai saya tidak selesai tanda tangan, beda dengan disposisi. Nanti PLT tanda tangan mesti ganti belangko semua. Kan repot biaya kan. Jadi repot lagi Pak ya kalau harus ngambil. Iya, jadi makanya saya kebut tanda tangan. Oke, baik. Tapi kalau cuma disposisi surat yang lain gampang, itu kan PLT boleh. Tapi kalau udah print out piagam semua itu. Oke, baik, kita akan melihat saja nanti bagaimana proses pengundian nomor urut di sana.
Untuk sementara demikian Zulfia, kembalikan dari studio. Baik, Taris Sirisima melaporkan langsung dari bus yang membawa pasangan Ahok Jarot menuju ke J Expo Kemayoran. Selanjutnya kita sudah melihat ada massa sudah berkumpul di sana. Sekarang kita akan pantau bagaimana pergerakan dari para kandidat ini. Apakah sudah bergerak menuju ke J Expo? Pertama saya akan ke rekan Clara Alverina. Ya, saat ini Clara berada di rumah atau tim pemenangan dari Basuki dan juga Jarot. Clara, apakah pasangan Ahok Jarot ini sudah akan bergerak menuju ke J Expo? Zulfia, saat ini kami masih menanti kehadiran dari calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang saat ini masih dalam perjalanan dari Balai Kota menuju ke rumah tim pemenangan Ahok Jarot yang saat ini berada di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat kini sudah tiba di dalam rumah tim pemenangan. Begitu tiba tadi Jarod langsung masuk ke dalam rumah tim pemenangan dan bertegur sapa dengan tim pemenangan. Di sini sudah berkumpul sebagian dari tim. Di antaranya ada Ketua DPRD yang juga merupakan Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot yakni Prasetyo, ada juga juru bicara Tim Pemenangan Ahok Jarot yakni Ruhut Sitompul. Selain itu juga ada kader-kader pendukung dari partai politik, di antaranya ada dari Partai Nasdem, Partai PDIP, Golkar, Hanura dan juga P3. Semuanya di sini kompak menggunakan baju kotak-kotak yang menjadi simbol dari pemenangan Ahok Jarot. Sementara sebagiannya lagi dari tim pemenangan ini sudah berada di JI Expo Kemayoran. Nantinya mereka Ahok Jarot dan juga seluruh tim pemenangan ini akan bersama-sama menuju ke JI Expo Kemayoran yang menjadi lokasi digelarnya pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada DKI Jakarta 2017. Ada 4 bus yang sudah disewa, 3 dari tim pemenangan dan 1 dari bus khusus dari Partai Golkar untuk membawa mereka semua ke lokasi pengundian nomor urut. Ada sekitar 150 orang dari rumah tim pemenangan Ahok Jarot ini yang akan mengantarkan Ahok dan Jarot ke JI Expo Kemayoran untuk melakukan pengundian nomor urut. Yang jadi pertanyaan 1, 2, atau 3, tadi saya sempat berbincang-bincang sedikit dengan tim pemenangan. Apa harapannya, apakah angka 1 atau 2 atau 3? Menarik sekali mereka menjawab. Setiap angka punya artinya masing-masing. Kalau 1 artinya mereka tidak perlu lelah-lelah untuk melakukan pilkada ini karena pilkada ini akan berlangsung 1 putaran. Sementara kalau 3, mereka menganalogikannya dengan perlombaan lari. Karena jika di perlombaan lari biasanya angka 3 ini menjadi jawaban dari penantian, karena kalau dihitung 1, 2, dan 3. Sementara tadi pagi kami juga sempat mewawancarai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang mengatakan tidak terlalu mempermasalahkan angka berapa yang akan ia dapat nantinya. Namun jika nantinya ia mendapat angka 2, ini artinya ia akan menjalani pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 2 periode. Dan kita akan masih menanti kira-kira berapa nomor urut yang akan didapat oleh pasangan calon Ahok dan Jarot. Untuk sementara demikian, Zilvia kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Clara Alverina melaporkan langsung dari rumah tim pemenangan Ahok Jarot. Pemirsa, pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan dilakukan di J Expo Kemayoran, Jakarta. Seperti apa persiapan di sana? Saya akan menghubungi rekan Wahyu Wiwoho yang sudah berada langsung di J Expo Kemayoran, Jakarta. Ya, Wahyu, sejauh ini bagaimana persiapan untuk menuju proses pengambilan nomor urut di sana? Ya, Zilvia, hingga pukul 17.30 sore hari ini belum tampak ramai di dalam ruangan Hall D di tempat acara rapat pleno nanti pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Namun kami juga baru mendapatkan informasi bahwa pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni sudah hadir, namun masih berada di luar ruangan, di tempat ruangan utama. Nanti rapat pleno akan digelar mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga akan ada dihadiri masing-masing dari pasangan calon, ada simpatisan, kader partai pendukung, dan juga relawan yang dipersilakan untuk bisa masuk ke ruangan ini. Per pasangan calon ada 500 kursi yang disiapkan dan nanti untuk bisa mengikuti acara sampai selesai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan waktunya mulai pengambilan nomor urut. Namun untuk teknisnya nanti bagaimana saya ingin tanyakan langsung ke Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno yang sudah bergabung bersama saya di sini. Pak Sumarno, selamat sore Pak, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di Metro TV. Pak,
teknisnya nanti bagaimana? Pukul 19 waktu Indonesia Barat dimulai, kemudian 20 waktu Indonesia Barat akan dimulai pengambilan nomor urut. Bagaimana nanti? Ya, pertama nanti setelah mereka semua siap semuanya, kita akan memulai ada 2 tahap pengambilan nomor urut. Yang pertama adalah pengambilan urutan pengundian nomor urut yang dilakukan oleh calon wakil gubernurnya. Ya. Nah, yang kedua, kemudian nanti akan pengambilan nomor urutnya itu oleh calon gubernurnya. Jadi setelah mereka nanti dapat nomor, tidak langsung dibuka. Tidak langsung dibuka, kemudian kami akan mempersilahkan kepada pasangan calon yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Sampai nanti ketiganya itu sudah mendapatkan nomor urutnya dan baru nanti akan ada apa-apa untuk dibuka secara bersamaan. Sehingga masing-masing yang sudah memegang nomor urut belum tahu juga nomor berapa yang mereka pegang secara itu. serentak berbarengan nanti begitu. Secara serentak berbarengan akan dibuka secara bersama-sama. Tapi harus ambil nomor antrian begitu. Betul, ada pengambilan nomor antrian dulu oleh calon wakil gubernurnya. Masing-masing calon wakil gubernurnya akan mengambil itu, dan baru setelah itu calon gubernur dari 3 pasang calon itu akan mengambil urutan pengundian nomor urutnya. Oke, acara ini juga malam hari ini nanti dihadiri oleh sama seperti hari kemarin ya, sewaktu penetapan pasangan calon juga dihadiri oleh simpatisan, kader, partai pendukung maupun juga relawan. Nanti kabarnya ada 500 kursi yang disiapkan bagi masing-masing pasangan calon, Pak. Tiap-tiap pasangan calon kita beri tiket 500 kursi untuk bisa masuk ke dalam ruangan ini. Tetapi kita tahu sendiri tadi waktu kita masuk kemari di luar sangat banyak sekali simpatisan, pendukung yang sudah berbondong-bondong menuju Hall D Kemayoran ini. Sampai hari ini, sampai siang ini masing-masing pasangan calon masih melakukan aktivitas seperti hari-hari sebelumnya, masih turun ke sejumlah daerah belusukan begitu, Pak? Masih diperbolehkan ya? Meski memang tahapan nanti baru dimulai hari Jumat tanggal 28. Betul. Tetapi bagaimana aturannya sebenarnya? Masa kampanye kan kita mulai tanggal 28 Oktober. Sebenarnya memang aktivitas kampanye itu ya baru startnya itu hari Jumat nanti. Tetapi sekarang mereka sudah bisa saja mereka tetap melakukan kegiatan sosialisasi sepanjang itu tidak bisa dikategorikan kegiatan kampanye, gitu ya. Walaupun ini memang batasannya juga bisa diperdebatkan ya. Karena memang sangat sumir sekali. Karena juga membawa atribut, betul. Kemudian alat-alat peraga yang melekat, begitu. Iya. Jadi memang mereka boleh melakukan sosialisasi, tapi kegiatan-kegiatan yang berkonotasi kampanye secara resmi, misalnya mengajak memilih calon yang bersangkutan, kemudian menawarkan program, kalau saya nanti terpilih, saya akan melakukan begini dan sebagainya, oleh karena itu pilihlah itu sering, saya. Pak, tapi dari kemarin, Pak. Itu sering ya dilakukan. Nanti Badan Pengawas Pemilu yang melakukan, ada Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan para calon sampai dengan tanggal 28 Oktober nanti. Ada komitmen tentu yang harus dijaga oleh masing-masing pasangan calon, kemudian juga oleh simpatisannya, kader partai pendukung, terutama yang punya tanggung jawab paling besar di sini untuk menjaga suasana kampanye nanti akan dimulai tanggal 28 Oktober ini berjalan kondusif, aman, tergeli. Apa nanti yang diberikan oleh KPU untuk menjaga ini tetap mengawali masa kampanye 28 Oktober sampai dengan 11 Februari, Mas Wahyu, KPU DKI akan menyelenggarakan deklarasi kampanye damai yang akan kita mulai tanggal 29 Oktober nanti. Jadi pada hari Sabtu kita lakukan deklarasi kampanye damai, dan kemudian secara simbolik ada penandatanganan prasasti siap terpilih, siap tidak terpilih, dan siap mewujudkan pilkada DKI yang damai begitu. Nah, ini pesan-pesan simbolik, tetapi memang penting. Nanti juga akan ada pawai kendaraan hias secara bersamaan para kandidat pasangan calon itu mengitari bundaran HI, kemudian kembali lagi ke Monas, sehingga nanti masyarakat mendapatkan pesan bahwa meskipun ini masuk masa kampanye, tapi sungguhnya Jakarta tetap aman dan damai. Baik, kita nantikan dimulai malam hari inilah begitu Pak ya, karena ketika sudah mendapatkan nomor urut biasanya baik itu pilkada, pemilu, legislatif, pilpres itu suasananya sudah semakin semarak, Pak. Mudah-mudahan semua bisa berlangsung kondusif, termasuk acara malam hari ini nanti. Jadi mulai masuk ke dalam ruangan pasangan calon, karena ini sekarang sudah datang, Pak. Kita mengundang mulai 18.30, kemudian 19 sudah bisa dimulai. Nanti kita akan kembali ke awal lagi, Pak, acara di Kemayoran ini. Kita kembali ke studio terlebih dahulu. Zilvia. Terima kasih Wahyu Wiwoho atas perbincangan Anda.
Ya Fitri, selain itu memang tahapan menuju DKI 1 tahun 2017 mendatang sudah memasuki tahap pengundian nomor urut bagi ketiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Selanjutnya ketiga pasangan tersebut akan melakukan masa kampanye berikut, ialah grafik dari tahapan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lengkapnya. Informasi yang dapat kami berikan terkait masalah tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur menuju DKI 1 tahun 2017 mendatang. Kita akan terus mengupdate informasi dari J-Expo terkait masalah pengundian nomor urut bagi tiga pasangan calon tersebut. Sekarang kita kembali ke studio.